A string of thought where silence hums. Locked out whispers where knowledge draws. Soft keys dancing, a tale begun. Strings like threads in a cold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi di channel Kopi Profesor, tempat nongkrong, tempat ngerumpi untuk membicarakan hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat. Malam ini kami mengundang Bapak Dr. Honoris Causa Pak Imin Sastro Abdul Aziz, pemilik Lawu Group, yang memimpin atau owner daripada 34 kafe dan resto dan tempat-tempat wisata di Lawu dan sekitarnya. Saya semula berasumsi jangan bermain di restoran karena terlalu padat. Ternyata apabila diminit dengan benar, masih ada peluang yang sangat bagus di sektor itu. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Prof. Ya, gimana Sehat, kabar, Prof? Pak? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Profesor sehat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bapak, saya ingin bertanya pertama mengenai Lawu Group yang Bapak pimpin, bagaimana ceritanya, Pak? Baik, para subscriber dari Kopi Profesor dan teman-teman keluarga yang di setup didesain ramah keluarga gitu. Karena apa? Sate itu kan hampir semua orang suka ya, kalangan bawah, menengah, atas. Tapi pada waktu itu di Tawangmangu ya belum ada warung sate yang nyaman, artinya parkirnya luas, kemudian tempatnya juga menampung banyak dan nyaman untuk keluarga tanpa bau asap dan sebagainya. Maka kami memulai bisnis ini dari warung sate tapi di setup resto keluarga. Kemudian berlanjut kita buat The Lawu Group itu pada tahun 2018. Jadi kalau sate Lawu tadi 2017, Bro. Ya, belum lama juga ya? Belum lama, jadi sekitar 9 tahun ya. Tapi Ini saya lihat ini tidak modal kecil, tempatnya besar, pinggir-pinggir jalan semua. Justru Bagaimana bisnis kita itu perjalanannya memperoleh modal yang besar? Justru bisnis kita itu modalnya kecil semua, Bro. Jadi setelah itu kita bangun dengan sirka. Misalkan tanahnya itu milik keluarga ya, kemudian kita hitung sebagai penyertaan. Sebagai penyertaan kita berikan misalkan 20%, misalkan ya, ada 20, ada 25 misalkan. Kemudian untuk membangun kami bersirkah. Bersirkah lagi. Teman. Ya, kebetulan misalkan sebagai contoh Sate Lawu itu kita melibatkan berapa orang? 2 orang. Bapak dan pemilik tanah. 3 orang pemilik tanah. Kemudian yang membangun, yang mengoperasionalkan itu kami berdua. Jadi konsepnya kalau di syariah itu akadnya akad musyarakah. Akad musyarakah itu adalah modalnya bersama, dikelola juga secara bersama. Jadi manajemen juga bersama. Kita berbagi tugas, modalnya 50-50. Kemudian pengelolaannya saya operator. Pemilik tanah dihitung berapa? 20. Setelah 20 baru 80 jadi 40 20. Ya, luar biasa. Jadi nah, kemudian pengelolaannya karena serikah kita juga berdua. Karena itu musyarakah kita berdua. Saya untuk operator ya, pengelolanya, kemudian satu pihaknya sebagai pengawas. Saya lihat itu ramai ya, Sate Lawu, dan yang saya lihat tadi kafe Senjak
Lawu kala senja. lawu di kala senja ya. Iya. Bagaimana melihat pemandangan lawu pada waktu sore. Ya, itu menarik sekali. Cukup berapa tingkat dan itu melihat dari atas ya. Dan nanti ada tempat-tempat lain bisa diceritakan. Jadi Pak Parmin Sastro membuat contoh bahwa sedekah itu menjadi ringan kan? Ya. Tidak harus punya tanah, modal pun berdua, Ya. pengelolaan bersama. Dengan demikian perlu ada namanya trust, saling kepercayaan. Ya. Itu kontraknya rigid, tertulis lengkap atau bagaimana Pak? Semua harus berbentuk akad ya. Akadnya harus tertulis, hak dan kewajiban diatur gitu kan dengan jelas di depan. Kemudian syarat untuk apakah itu mudharabah, akad mudharabah atau musyarakah itu ya saling percaya mempercayai, saling memahami gitu. Baik. Kalau saling percaya itu yang diberikan amanat, kalau misalkan yang akad mudharabah itu kan sohibul mal yang menitipkan dannya kepada mudharib yang mengelola kan gitu. Nah itu ketika misalkan saling percaya mempercaya itu yang diberikan kepercayaan memegang amanat itu dengan teguh itu sehingga tidak akan terjadi suudzon. Ada kongsi-kongsi apakah akadnya kerjasama permodalan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah misalkan bubar di tengah jalan, biasanya karena tidak saling percaya. Yang diberikan kepercayaan tidak bisa memegang amanat itu dengan baik. Kemudian yang memberikan kepercayaan itu juga terlalu suudzon gitu. Jadi ikut campur di dalam pengelolaan yang seharusnya itu domainnya mudharib kan gitu. Dengan teknologi sekarang sebetulnya itu transparansi dengan online, kasir bersama, melihat pembukaan bersama. Bahkan online, sekarang itu kan kalau diatasi, kan? Kita sudah digitalisasi bisnis, ya semuanya itu laporan sudah ya tidak ada hard copy lagi dan real time ya online kan gitu. Jadi kita bisa melihat misalkan POS dia tinggal melihat dashboard gitu kan. Itu sangat mengurangi sekali daripada suudzon, pikiran-pikiran negatif yang sering membuat bisnis itu bubar. Betul. Itu yang pertama tadi, Bob. Jadi saling percaya, yang diberikan kepercayaan memegang teguh. Kemudian yang kalau orang sudah memberikan kepercayaan sohibul mal yang sudah mempercayakan kepada mudharibnya, kepada pengelola misalkan, ya harus penuh menyerahkan kepercayaan itu sehingga tidak ikut campur dalam pengelolaan. Setelah sate lawu kemudian berkembang ke kafe yang lain, bagaimana ceritanya? Dan apakah partnernya sama atau berbeda? Ada partnernya berbeda. Jadi ada tadinya misalkan sate lawu itu berdua, kemudian Laupak itu sudah melibatkan banyak keluarga lagi dan teman-teman gitu. Tanahnya juga tanahnya itu tanah perhutani. Oh, dengan pemerintah juga. Jadi itu kerjasama dengan perhutani yang saat ini anak perusahaan perhutani namanya Palawi itu holdingnya wisata yang di bawah kawasan perhutani gitu. Nah, perhutani dapat berapa persen? Perhutani itu mulai dari variabel ada fixer, Bob. Jadi ada fixer itu apa? Fixer itu fixer. Jadi seperti sewa lah begitu kan. Sekitar 30-an hektar ya. Tapi kan dalam peraturan Menteri Kehutanan bahwa dari 30 itu yang bisa kita manfaatkan itu kan hanya 10%-nya. Maksimal. Lainnya tetap tumbuhan-tumbuhan. Lainnya tetap sebagai area penyangga. Karena itu adalah area hutan gitu ya. Jadi bagaimana supaya tidak berdampak terhadap penggundulan lingkungan gitu ya. Sehingga fungsi hutan itu tetap terjaga, maka maksimal hanya 10
persennya gitu, dan kita sekarang masih jauh dari 10%. Jadi ada fixed share, kemudian ada variable share. Ada variable share itu ya hitungannya dari revenue atau omset gitu. Kemudian ada PNBP kepada pemerintah. PNBP itu penerimaan negara bukan pajak. pajak gitu Iya. ya. Kita juga ada BPN juga gitu. Jadi Jadi pemerintah cukup diuntungkan ya. ya dalam hal ini ada PNBP yang kita bayar, ada BPN yang kita bayar, kemudian lebih dari itu sebenarnya lebih ke pemberdayaan masyarakat sekitar. Jadi, tujuan dari Perhutani mengembangkan ada kawasan wisata ya di bawah Perhutani itu diantaranya adalah memberikan manfaat yang luas-luasnya pada masyarakat sekitar hutan. Oke, sekarang masuk kepada bagaimana di tengah sepinya industri restorannya yang sangat ketat bersaing, Ya. pemainnya banyak sekali. Nah, bagaimana Bapak bisa, boleh saya katakan sukses ini mengelola bisnis resto dan dalam hal ini tambah wisata ya. Yeah. Bagaimana Pak? Baik, Prof. Jadi dalam berbisnis apapun gitu ya, itu pasti ada key success factor. Jadi faktor-faktor yang menentukan kesuksesan bisnis itu. Tapi itu hanya bagian dari ikhtiar kita kan gitu. Akhirnya juga tetap kepada apa yang menjadi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan justru itu adalah membuktikan bahwa kita itu hanya berikhtiar dan Allah memberikan. Contoh misalkan, dari semua bisnis kita, tidak semuanya bagus. Ada yang bagus banget, ada yang sedang, bahkan ada yang minus gitu. Ada yang minus gitu. Ya, tapi kalau kami, di total semua masih ya, oke kita, ya? Masih tercover ya Pak? Masih cover lah. Sehingga justru bisnis itu kalau dalam manajemen risiko, jangan menempatkan telur dalam satu keranjang, tapi bisnis itu jangan hanya satu bidang, atau jangan investasi itu satu tempat saja gitu. Tapi kalau variasi di acara-acara gitu, ya. ditempatkan di beberapa bidang usaha, di beberapa jenis bisnis, sehingga ketika satu itu ada masalah, yang lain maka yang lain bisa mengcover. Nah, tadi kalau kita bicara key success factor, apapun bisnisnya, apakah itu restoran, kafe, apakah itu bisnis oleh-oleh, atau produk apapun, itu pasti yang pertama kalau kita belajar di manajemen marketing, jadi marketing itu kan produk. Jadi apapun bisnis kita, maka produk kita harus berkualitas. Produk kita harus kompetitif. Produk kita harus punya keunggulan dari produk yang lain. Produk kita harus punya keunikan gitu. Jadi ada diferensi produk gitu ya. Contoh gini, kami menjual sate, ya, namanya sate lawu kan gitu. Apa keunggulan kita, keunikan kita dibanding dengan sate-sate pada umumnya gitu. Yang pertama, bahwa kita hanya menggunakan bahan dari domba atau kambing yang usianya maksimal usia 8 bulan. Maksimal gitu. Sehingga kalau betina ya belum beranak, kalau jantan ya belum kawin lah gitu. Kemudian yang kedua, yang kita gunakan dagingnya saja, tidak termasuk lemak. Itu dijual lain. Ya. Lemak dan yang lain-lain itu ya, dijual. Lemak itu nanti untuk yang lain. Bahan kulit dan sebagainya. Tapi satenya itu tanpa lemak. Tanpa lemak. Kemudian kita bumbu juga dengan bumbu yang berbeda dari sate pada umumnya. Kalau di sate pada umumnya lebih terasa bumbunya gitu kan. Rata-rata kan bumbu kecap ya Prof ya. Daripada dagingnya. Iya, daripada dagingnya. Sehingga orang tidak tahu ini rasa daging kambing itu seperti apa, nggak tahu kan gitu. Tapi di sate lawu orang bisa menikmati cita rasa daging asli itu karena bumbunya kita memang
menguatkan rasa dagingnya itu sendiri gitu. Bumbu kita itu hanya tentu dengan komposisi yang pas ya, hanya garam, bawang dan pala gitu, tanpa bumbu yang lain. Baru nanti mereka yang suka manis ya ditambah kecap tersendiri misalkan seperti itu. Tapi kenapa kita tidak pakai? Umumnya disebut sate kelatak itu ya? Kalau di Jogja ya, kalau di Jogja sate kelatak, kemudian kalau di Tegal ya. Taichan itu sama dengan itu? Kalau Taichan kan berbeda ya, ininya lebih ke sate ayam ya kalau. Tapi sistemnya sama ya, Taichan? Kurang lebih ininya bumbunya. Polos gitu. Ya, bumbunya bumbu polos. Itu selera barat itu. Ya, kayak di Tegal lah, di Tegal itu kan sate kan juga tanpa bumbu bahkan, tanpa bumbu gitu. Nah, kenapa di sate lawu itu tidak kita bumbu manis? Sate yang di bumbu manis, apakah itu menggunakan bumbu gula atau itu kecap, itu kalau dibakar ya itu akan menjadi karamel, bro. Gosong gitu kan? Gosong, karamel gitu. Nah, kebanyakan orang itu katakan enak gitu kan gitu. Karamelnya itu enak. Dan itu nggak sehat ya? Tapi justru itu ketika dimakan, itu akan mengikat lemak. Jadi lemak yang kita konsumsi dari daging tadi, ya, itu karena yang kita makan mengandung gula yang berlebih jadi karamel, maka itu akan mengikat nggak sehat lah lemak itu sehingga tidak terproses jadi energi yang baik. Ya, sehingga ada kalau orang habis makan sate agak pusing atau darah tingginya naik atau kolesterol, itu yang salah bukan dagingnya. Ya, daging kan itu pesan Rasulullah sehat, daging sehat kan gitu ya. Jadi yang jahat itu ya gulanya. Baik Pak, di samping produk yang berkualitas, tentu saja ini rahasia perusahaan ya. Tapi ini dibuka kepada para pemirsa, terutama generasi muda untuk tertarik pada bisnis. Pemilihan lokasi juga saya kira sangat menentukan, dan Bapak juga bagaimana bisa menarik perhatian. Itu kan pesaingnya sangat banyak ya. Kalau kita ambil dari teori marketing mix gitu kan, itu yang pertama kan 4P plus 3P, jadi 7P gitu. P yang pertama tadi produknya harus berkualitas. Yang kedua place, tempatnya jualan harus strategis. Lokasinya harus strategis. Artinya jualan apapun ya lokasinya harus strategis, mudah dijangkau. Ya, kemudian kalau toko atau warung atau restoran itu juga mudah dilihat gitu ya. Akses mobil besar masuk, mobil kecil masuk, walaupun sekarang sudah Google Map, tapi tetap harus di tempat-tempat yang strategis gitu. Begitupun kalau misalkan online juga harus di platform-platform yang strategis juga, bukan begitu? Jadi e-commerce juga e-commerce yang strategis, yang trafiknya tinggi begitu. Ya. Nah, lokasi itu sangat menentukan. Strategis itu orang yang tadinya misalkan tidak mampir karena melihat tempat itu strategis, orang jadi mampir dan sebagainya. Jadi mudah dilihat gitu ya. Itu karena itu lokasi menentukan. Lokasi juga bisa diartikan sebagai distribusi, gitu, tempat distribusi gitu untuk kita menjual produk kita. Baru yang P yang ketiga kan price itu, harga. Nah, harga itu kalau kita jualan ya tidak harus murah. Tidak harus murah. Kalau memang produk kita berkualitas, produk kita lebih unggul dari tempat lain, tempat kita strategis, pelayanan kita juga excellent gitu. Karena kita jualan itu bukan produk saja, ya kita jualan tempat, ya kita jualan services ya, pelayanan gitu. Kita jualan suasana. Kalau lokasinya sudah strategis, view-nya
bagus misalkan seperti lauk kalah senja, itu kita jualan view Jualan juga kan gitu, suasana. jualan suasana juga gitu, jika orang punya experience gitu. Maka harga itu harus rasional, artinya sepadan. Produk yang bagus kalau dijual murah malah tidak Orang mengira produk jelek. produk murahan kan gitu, Nah. gitu. Tapi tentu juga tidak apa tidak terkesan mahal juga gitu. Maka ketika sate lauk kita jual dengan harga yang Baik. lumayan lebih tinggi dibanding dengan sate-sate yang lain, ya no problem. Sampai sekarang kita sudah 10 tahun masih eksis karena produk kita itu tidak ada di tempat Baik. lain. Saya ingin bertanya ini, yang banyak orang juga pusing ya. Bagaimana, berapa ini anak-anak yang ikut Bapak? Kan itu pengaturannya juga mendidik mereka disiplin, ini kan tidak gampang. Ya. SDM itu dengan Oke, marketing tadi tidak kalah sulitnya kan? Kita itu kan mulai bisnis dengan tujuan membantu keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi ketika saya merintis bisnis, karena dulu saya juga karyawan di perusahaan ya, di Jakarta, ya asuransi syariah juga Prof. Jadi dikit-dikit kena tahu lah gitu tentang konsep bisnis syariah kan gitu. Nah ketika saya merintis bisnis ya doa saya itu waktu itu ya Allah berikan kemudahan kami dalam berbisnis agar bisa memberikan manfaat dan membantu ya adik-adik saudara-saudara lingkungan gitu. Dan alhamdulillah sekarang bagaimana anak-anak itu menjadi disiplin, tanggung jawab, kemudian ini kan problem juga ya, di mana anak-anak Muslim itu kadang-kadang istilahnya kurang disiplin. Bagaimana Bapak menanamkan nilai-nilai itu? Ya awalnya kan mereka itu dengan berbagai macam latar belakang ya, ada yang tadinya petani, ada yang tadinya tukang ngarit, ada yang tukang menggembala, ada yang tukang kayu dan sebagainya begitu. Tapi begitu masuk di tempat kita, maka yang kita tekankan adalah bagaimana bekerja itu menjadi ibadah, gitu. Menjadi ibadah. Maka kita punya core value atau nilai-nilai dalam bekerja itu, kerja itu harus ikhlas, gitu. Ikhlas itu bukan identik dengan tidak dibayar kemudian ikhlas, tidak gitu. Ikhlas itu profesional, menjaga kualitas. Jadi diawasi atau tidak diawasi oleh pimpinan, oleh owner, ya mereka tetap sama melayani tamu. Apakah Bapak ada training? Ada Bro, ada pusat trainingnya ya? Ya, jadi kita tadi kan kerja itu harus ikhlas gitu. Kita sampaikan kepada karyawan itu apa yang kamu lakukan itu nanti akan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kalau ada ayat in ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha, ya, itu mereka bekerja itu dalam rangka menanam gitu. Yang nantinya dia akan menuai gitu. Kalau dia bekerja dengan baik ya pasti nanti akan dapat kebaikan-kebaikan ya. Bukan sekedar mendapatkan gaji tapi mendapatkan keberkahan-keberkahan dari gajinya. Yang kedua, kerja itu harus cerdas. Nah, kerja cerdas itu harus didasari dengan knowledge, dengan skill, ya, keahlian. Nah, itu biasanya kita rekrut dari latar belakang berbeda, kita training dong. Anak-anak pendidikannya apa saja, Pak? Ada yang bahkan dari SD ada, SMP ada, SMA ada, S1 ada, begitu ya gitu. Total berapa total dari 30? Sekarang 540 lah. 540. Lapangan kerja ya, luar biasa. Ya. Nah, baru yang terakhir kerja itu harus tuntas. Jadi kalau kerja ikhlas itu lebih ke kualitas, kerja cerdas itu lebih kepada knowledge dan skill, kemudian ini kaitannya dengan target, dengan pencapaian, kerja ikhlas, kerja cerdas,
kerja Ya, cerdas itu lebih tuntas. kepada bagaimana produktivitas kerja, bagaimana eh, apa target kerja dan sebagainya. Yang terakhir kerja tuntas. Kerja tuntas itu lebih kepada tanggung jawab gitu, bahwa kerja itu Ya, tidak asal tapi harus tuntas artinya dalam arti tuntas. sempurna lah, Ya, anu sempurna. apa itu Oke, tenang lah orang itu ya, menerima jasanya. gitu gitu. Kurang lebih seperti itulah, Bro. Kalau Jadi, mengenai anu Pak, itu kan ada jenjang-jenjang ya. pemilihan ini yang naik jadi komandan gimana? Oke, jadi awalnya karena waktu itu kita masih lingkungan keluarga sendiri, semuanya itu menjadi staf atau operator lah gitu ya. Hmm. Jadi semuanya staf gitu. Kemudian saya sendiri yang lead gitu ya, yang lead. Jadi nggak ada supervisor, nggak ada koordinator apalagi manajer gitu. Nah, begitu sudah mulai berkembang bisnis itu, mulailah gitu Dan kan. berbagai tempat. Ada supervisor yang bagus kita pilih, jadikan supervisor. Hmm. Kemudian yang bagus kita jadikan manajer gitu. Ada supervisor, ada manager, Ya, kemudian kita sekarang ada general manager, ada manager, ada vice president gitu kan. vice presiden. Nah, jadi Presiden kita Bapak seleksi. sendiri, Saya di presiden direktur gitu ya, di presiden presiden. direktur, di bawah saya ada direksi, kemudian Jadi di bawahnya total ada 540 ya. 540. Itu anak-anak lokal situ apa dari luar? Rata-rata lokal. Jadi kalau misalkan Tawamangu ya kita Tawamangu. Kalau di Probolinggo ya bahkan 100% orang Probolinggo. Kalau di Pacitan ya 100% orang Oh, sekitar sampai Pacitan. Purbalingga ya? Iya, kita Purbalingga apa Probolinggo? Probolinggo. Probolinggo, Bromo. Jawa Timur. Ya, Oh, ya. Bromo. Probolinggo, Bromo. Jadi anak-anak dari latar belakang petani ini malah mungkin lebih gimana? Lebih enak atau bagaimana cara mendidiknya? Kan knowledge itu kan bisa diajarin, bisa disuruh baca gitu kan. Dan bahkan dia bisa belajar dari sumber mana saja gitu. Itu untuk knowledge ya, pengetahuan gitu. Tapi untuk menjadikan mereka terampil itu kan harus dilatih. Gitu. Jadi mereka tidak cukup kita berikan teori dalam bentuk ilmu gitu, tapi ya benar-benar kita latih dengan Skill, praktek, real ya. dengan praktek, gitu, praktek. dengan praktek. Jadi bagaimana cara menyambut tamu gitu kan gitu. Misalkan contoh kecil, jadi ajari bagaimana senyum, salam, sapa. Nah itu benar-benar bagaimana dia harus senyum, Harus bagaimana dibuka berapa mereka senti ya? menyapa, gitu kan, bagaimana menyapa, gitu kan, bagaimana dia ucapan salam. Itu contoh hal kecil. Apalagi kalau dia membuat teh itu bagaimana ukuran seduhan teh yang baik. Contoh itu, teh itu kan kalau diseduh lebih dari 10 menit itu sudah berbeda rasanya, pasti lebih asam. Ini semua Bapak tulis atau hanya masih belum? Awalnya itu kan Harus kita begini, buat SOP sederhana, Bro. Ya, Hmm. awalnya kita buat SOP sederhana gitu. Kemudian ketika sudah mulai berkembang ada tim, maka semua dituangkan dalam standar operasional prosedur gitu. Sudah Dan kita pengen terdokumentasi nantinya ya? itu terdokumentasi, nantinya kita bercita-cita mempunyai standar ISO. Jadi standar mutu manajemen. Ya, kalau Sehingga semuanya yang dikerjakan itu ditulis, yang ditulis itu yang dikerjakan. kalau begitu nanti bisa istilahnya itu diwariskan karena sudah terstandar. Biasanya kalau Yes. tidak ditulis Yes. bisa berubah. Tentu juga bisa diupdate terus, Pak, karena harus diupdate terus gitu, dievaluasi terus karena SOP 10 tahun yang lalu dan sekarang juga sudah berbeda. Gitu. Baik Pak Amin Sastro, nanti kita sambung lagi. Mungkin saya ingin bertanya mengenai hal-hal lain mengenai bisnis Bapak, bagaimana anak-anak muda supaya tertarik melakukan bisnis. Ya. Tapi ini untuk episode ini kita cukupkan sekian. Nanti kami akan mengundang Bapak lagi Dengan senang hati, Rob. dengan untuk mengobrol ini supaya memberi pencerahan kepada anak-anak muda. Penutup Pak. Anak-anak muda,
khususnya anak-anak yang masih kuliah di business school gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan itu penting. Ilmu pengetahuan itu penting. Tapi lebih penting dari ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan yang dilatih. Jadi kita belajar berenang itu bukan hanya tahu teorinya, tapi bagaimana Berenang betulan. kita berenang betulan sehingga kita akhirnya menjadi mahir berenang. Gitu. Tapi dalam bisnis tidak cukup knowledge, ilmu pengetahuan, berlatih menjadi ahli atau kita punya skill. Lebih penting dari itu kita harus punya karakter yang kuat. Ya, tentunya attitude yang kuat. Suatu saat kita bahas bagaimana anak-anak muda itu sukses ya, berbisnis. Ya. Demikianlah pemirsa diskusi malam ini dengan Bapak Maestro, sangat menarik di tengah padatnya bisnis restoran. Beliau berhasil dengan 34 restoran, 540 tenaga kerja, sangat menolong untuk daerah-daerah di sekitar Resto Wisata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.